Resonando no na na. A minute. 내가 그칠수록 널 알게. So baby no 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 think of me no more. I believe that 지금 네 전화벨. You make me crazy 멈춰 right there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armayana Ardi dari Administrasi Publik Reguler 2 dengan NIM 200-222-076. Saya akan memaparkan pemahaman mengenai mata kuliah perilaku organisasi dan hukum relation sebagai pengganti UTS, di mana soal yang pertama mengenai konsep dasar perilaku organisasi. Adapun konsep dasar perilaku organisasi yaitu pembelajaran tentang suatu sifat atau karakteristik individu yang tercipta di lingkungan suatu organisasi. Karena manusia berbeda-beda karakteristiknya, maka perilaku organisasi berguna untuk mengetahui sifat-sifat individu dalam berkinerja di dalam suatu organisasi. Adapun soal yang kedua mengenai faktor internal dan eksternal yang membedakan antara individu dan berpengaruh pada perilaku individu tersebut dalam sebuah organisasi, yaitu pertama mengenai faktor eksternal yang terdiri dari faktor politik yang berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal. Yang kedua, faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai sistem ekonomi yang lebih besar. Dan yang ketiga, mengenai faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di tengah masyarakat yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi. Kemudian melalui faktor internal, di mana terdiri dari tujuan organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, dan budaya organisasi, di mana faktor internal yang mempengaruhi perilaku seseorang yaitu jenis ras atau keturunan, jenis kelamin, fisik dan sifat dan fisik, dan kepribadian dan intelijensia. Sedangkan dari faktor eksternal yaitu pendidikan, agama, kebudayaan, di lingkungan dan sosial ekonomi. Adapun soal yang ketiga mengenai perbedaan antara teori konten dan teori proses, di mana teori konten dapat didefinisikan sebagai teori paling awal yang berkaitan dengan konsep motivasi, sedangkan teori proses menguraikan berbagai pola perilaku individu dalam memenuhi kebutuhan dan persyaratan mereka. Adapun perbedaan antara teori isi dan teori proses, yaitu melalui teori isi menekankan pada alasan untuk mengubah kebutuhan manusia, sementara teori proses berfokus pada proses psikologis yang mempengaruhi motivasi yang berkaitan dengan harapan, tujuan, dan persepsi ekuitas. Dan kedua teori ini berkaitan dengan motivasi. Adapun soal yang keempat mengenai
perbedaan teori kebutuhan Maslow dengan teori konten lainnya, di mana dari teori Maslow mengemukakan teori umum motivasi yang menyatakan bahwa keinginan untuk memenuhi kebutuhan adalah variabel prinsip dalam motivasi. Sebaliknya, teori Hesprem tentang motivasi mengungkapkan bahwa ada beberapa variabel yang ada di tempat kerja yang menghasilkan kepuasan kerja atau ketidakpuasan kerja. Dan soal yang kelima, alasan seseorang termotivasi oleh tujuan yang sulit karena sesulit apapun tujuan yang ingin dicapai, jika kita tanamkan niat dan tekad yang kuat, dan tentunya dijalani serta dinikmati prosesnya, serta adanya dukungan dari orang-orang terdekat, maka tujuan yang sulit tersebut akan dicapai. Karena pada dasarnya tidak ada sesuatu yang sulit jika kita belum mencobanya. Sekian pemaparan materi pemahaman mengenai mata kuliah POHR dari saya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.